Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib, Kitabu Ahkamit Thoharoh. Ya. Bagian yang ke berapa ini? Bagian yang selanjutnya intinya ya. Jadi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ijma'u hadhihi sab'ata qauluka. Nah, kemarin ya kita sudah membahas 7 jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian di sini musannif syarah yakni Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi itu mengatakan bahwa ucapanmu itu mengumpulkan ketujuh macam jenis air ini. Nah, ucapanmu itu bunyinya bagaimana? Yaitu manazala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana. Nah, ini kalau di kitab saya kana, tapi kalau di Hasyiah Al-Bajuri kanats. Nah, tapi di sini yang di samping itu saya tulis yang sesuai di Hasyiah Al-Bajuri ya, pakai kanats. Ala ayyi sifatin kanats min asril khilqah. Nah, ini bunyi ucapanmu. Kalau diartikan, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi dengan berbagai sifatnya, yang mana sifatnya itu sudah termasuk asril khilqah. Asalnya itu memang seperti itu ya. Settingan pabriknya itu seperti itu. Kalau sifatnya air laut ya asin ya, asril khilqahnya seperti itu. Kalau air hujan itu asril khilqahnya itu ya tawar ya, seperti itu maksudnya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas di video kali ini ya. Sekarang kita langsung membahasnya. Wa yajma'u. Wawunya adalah wawu istinaf, kemudian yajma'u adalah fi'il mudhari' yang dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Ya, sebab yajma'u adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Ya, yajma'u dari jama'a yajma'u, mengumpulkan. Ya, berarti mutaaddi maf'ul 1. Kemudian hadhihi sab'ata, hadhihi. Nah, ini menjadi maf'ul bih dari yajma'u. Berhubung hadhihi ini berupa isim isyarah dan isim isyarah itu hukumnya mabni, tapi dia menepati posisinya maf'ul bih, yang mana maf'ul bih itu hukumnya nasab, maka hadhihi ini fi mahalli nasbin. Ya. Selanjutnya as-sab'ata menjadi badal mutofik atau badal kul mingkul dari hadihi. Ya. Sehingga as-sab'ata di sini dibaca nasab ya, karena mubdal minhunya yang lafadz hadi itu fi mahalli nasbin itu. Sehingga as-sab'ata. Itu, dan as-sab'ata itu adat ya. Maksudnya itu asalnya itu bukan as-sab'ata, asalnya itu hadihil miyah as-sab'ata. Ya, hadihil miyaha as-sab'ata. Air ini yang jumlahnya ada 7 itu maksudnya. Selanjutnya qauluka menjadi fa'il dari yajma'u, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada mudhofnya. Di sini fa'ilnya berupa idhofah, qaulu sebagai mudhof, ka sebagai mudhof ilaih ya. Mudhof ilaihnya di sini berupa isim dhamir ya, ka. Berhubung isim dhamir itu hukumnya mabni, maka ka di sini fi mahalli jarrin karena menempati posisinya mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih itu hukumnya jar gitu. Selanjutnya ini panjang ya, sampai akhir teks yang kita bahas di video kali ini. Mana zala minas sama'i aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min asril khilqah. Ini menjadi badal dari qauluka ya. Berhubung menjadi badal dari qauluka, maka jumlah ini yang saya harokati dan saya cetak, bukan saya, dicetak putih, ini fi mahalli raf'in ya, karena mubdal minhunya yang lafadz qauluka itu dibaca rafa ya, sehingga badalnya juga rafa. Berhubung berupa jumlah itu tidak bisa dibaca rafa ya, bisanya itu fi mahalli raf'in ya. Nah, selain ini menjadi badal dari qauluka, jumlah ini juga disebut sebagai jumlah maqulul qaul ya. Jadi jumlah yang terletak setelah lafadz qala ya, itu disebut sebagai jumlah maqulul qaul. Tuh, dan jumlah maqulul qaul itu salah satu jumlah yang bisa menerima mahal i'rab. Kalau
badal yang berupa jumlah makulul qaul, dan jumlah makulul qaulnya di sini berupa jumlah ismiyah ya. Ini kalau kita perjelas satu persatu, ma itu adalah khobar dari lafadz yang dibuang. Lafadz yang dibuang apa? Lafadz yang dibuang adalah hiya. Ya. Hiya manazala minas sama'i ila akhiril bukan akhiril ayat, ila akhirin nas. Gitu. Jadi hiya, lafadz yang dibuang adalah hiya, dan hiya ini kembali ke almiyah. Almiyah yang bisa digunakan untuk bersuci itu. Nah, berhubung di sini khobarnya berupa isim mausul, ya, maka ma di sini fi mahalli raf'in. Karena isim mausul itu hukumnya mabni. Itu. Selanjutnya nazala. Nazala ini menjadi silahnya ma. Ya. Silahnya di sini berupa jumlah fi'liyah. Dan ini juga sering saya jelaskan bahwa jumlah yang terletak setelah isim mausul itu tidak punya mahal i'rab. Ya, tidak punya mahal i'rab. Tidak bisa fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin, tidak bisa semua ya. Nah, kalau silahnya yang berupa jumlah fi'liyah ini kita perjelas satu persatu. Nazala itu adalah fi'il madhi yang mabni fathah. Ya, la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian untuk fa'il dari nazala adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Yang mana dhamir mustatir ini sekaligus sebagai a'id atau dhamir yang kembali kepada isim mausul. Tuh. Selanjutnya minas sama'i. Ini jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz as-sama'i yang berupa isim mufrad, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Tuh. As-sama' ya isim jamid gitu ya. Selanjutnya au naba'a minal ardi. Au merupakan huruf ataf, kemudian naba'a menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihinya adalah lafadz nazala. Ya. Jadi berupa jumlah ya, sama-sama berupa jumlah. Naba'a ini berupa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ini kita perjelas, naba'a itu fi'il madhi yang mabni fathah. Kemudian untuk fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma. Selanjutnya minal ardi ini jar majrur lagi, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz al-ardi yang berupa isim mufrad, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasrah al-ardi. Selanjutnya ala aji sifatin. Ini jar majrur lagi, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz aji sifatin yang berupa idhofah. Ayi sebagai mudhof, sifatin sebagai mudhof ilaih. Oh ya, ayi yang di sini ini bukan ayi isim mausul ya, bukan. Terus juga ayi di sini itu bukan ayi yang amil jazm, bukan. Yang amil jazm kita tahu ada banyak ya, tapi yang menjazmkan dua fi'il mudhari itu salah satunya itu ayi. Nah, tapi ayi yang di sini itu bukan amil jazm ya. Yang wajizim bi'in waman wama wamahma ayin. Nah, mata ayana aina idma yang itu baitnya. Ini bukan ayin amil jazm bukan. Tapi di sini ayin ya isim ya. Kalimat isim yang dibaca jar sebab ala. Kemudian yang sifatin itu dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih. Tuh. Selanjutnya kanat min aslil khilqah. Ini menjadi sifat atau naat dari sifatin. Itu kalau pakai kanat. Tapi kalau pakai kanas, bagaimana redaksi di kitab saya ini cetakan baru ini ya kadang beda ya sama cetakan lama. Kalau pakai kana nggak ada taknya, berarti kana min aslil khilqah itu menjadi sifat dari ayyi sifatin. Jadi ayyinya itu diikutkan. Nah, berhubung yang saya cetak di sebelah saya ini pakai kanat ya, maka kanat min aslil khilqah ini menjadi sifat atau naat dari sifatin. Yang mana sifatnya ini sifat dari lafadz sifatin gitu ya. Yang mana sifatnya di sini berupa jumlah fi'liyah ya. Jadi naat atau sifat yang berupa jumlah. Nah, sehingga jumlah yang menjadi sifat ini fi mahalli jarrin ya, karena mausufnya atau man'utnya yang lafadz sifatin itu dibaca jar gitu. Nah, kalau sifatnya ini kita perjelas satu persatu, kanat ini termasuk amil nasih. Jadi amil nasih adalah amil yang merubah status mubtada dan khobar yang asalnya itu mubtadanya ya masih tetap ya rafa. Ini menjadi isimnya, bukan menjadi khobar lagi. Bukan menjadi mubtada lagi. Ya. Mubtadanya menjadi isimnya
kanat di sini, sedangkan khobarnya yang awalnya dibaca rafa berubah menjadi dibaca nasab, ya. Itu namanya amil nasikh, amil yang merubah. Dan kanat atau kana ya, itu termasuk salah satu fi'il nakis. Jadi fi'il nakis itu setelah fi'il itu bukan disebut sebagai fa'il, tapi disebut sebagai isimnya gitu. Dan tidak cukup sampai di situ, harus butuh khobarnya gitu. Nah, jadi itu kanat ya. Untuk isimnya kanat ya tak taknis sakinah di situ. Itu ya. Jadi enggak domir mustatir takdirannya hiya, bukan ya, tapi tak taknis sakinahnya itulah yang menjadi isimnya kanat. Selanjutnya min asril khilqah. Ini menjadi khobarnya kanat. Nah, berhubung khobarnya di sini berupa jar majrur, ya, maka jar majrur ini fi mahalli nasbin, menempati posisi i'rab nasab. Karena hukum dari khobarnya kana itu nasab, ya. Dan di sini yang menjadi khobar hakiki itu bukan min asril khilqah, tapi lafadz yang dibuang. Jadi takdirannya itu adalah kanat mustaqirrotan min aslil khilqah. Kanat ono apa sifat iku mustaqirrotan, iku tetap min aslil khilqah, saking asale penciptaan gitu. Jadi itu khobar yang hakiki adalah lafadz mustaqirrotan yang dibuang gitu. Sedangkan min aslil khilqah ini adalah khobar yang bukan hakiki, ya, gampangnya seperti itu. Cuman di sini kalau kita lihat min aslil khilqah ini berupa jar majrur, ya, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz aslil khilqah yang berupa idhofah, asli sebagai mudhof, al khilqati sebagai mudhof ilaih. Al khilqah itu adalah masdar hay'ah. Jadi sebagaimana bait alfiyah, wa fa'latun lima rotin kajalsah wa fi'latun li hay'atin kajalsah. Kalau masdar itu mengikuti wazan fa'lah, itu menunjukkan marroh, bilangan. Seperti jalsah. Jalsah artinya satu kali dudukan, ya. Tapi kalau mengikuti wazan fi'lah, ya, itu menunjukkan hay'ah. Wa fi'latun li hay'atin kajalsah. Contohnya seperti jilsah. Jilsah artinya kondisi duduk. Nah, kalau ini khilqah itu menunjukkan kondisi penciptaan. Kondisi penciptaan dari air tadi itu sudah punya ciri khas masing-masing atau sifat masing-masing, ya. Air laut itu asin, air hujan itu tawar, ya. Air es itu ya dingin, ya, seperti itu. Jadi sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.